Assalamualaikum, salam literasi. Butuh buku pada malam hari ini berteman satu buku kecil, buku tipis judulnya Hak untuk Malas, Paul Lafargue. Ini terjemahan oleh penerbit independen. Oke, buku ini buku yang judulnya menggoda sekali ya, Hak untuk Malas. Para pemalas langsung, wah, penasaran pengen baca. Tapi bagi teman-teman yang mengenal Paul Lafargue, bacanya gitu ya, Paul Lafargue ya tulisannya, Paul Lafargue. Beliau adalah penulis kiri ya, yaitu menantunya Karl Marx ya, karena beliau menikah dengan Laura anak Karl Marx, dan beliau sendiri adalah sekretaris kalau nggak salah ya. Ya betul, sekretarisnya Karl Marx. Jadi sangat dekat dengan Karl Marx, pemikiran-pemikiran Marxis. Sehingga Hak untuk Malas ini adalah sebuah buku kecil yang menjadi banyak diulas oleh ulasan-ulasan lain, karena ini memantik gitu ya. Tiba-tiba Lafargue mengingatkan bahwa ternyata di balik kata kerja keras gitu ada satu hak untuk malas, hak kita sebagai manusia untuk malas. Sehingga menarik sih buku ini ya. Buku ini nggak tebal, bahkan kalau saya lihat di daftar isinya hanya ada satu sekapur sirih, kata pengantar, terus prakata, lalu ada 4 judul dan diakhiri dengan lampiran. Jadi tulisan Paul Lafargue sendiri hanya ada di prakata sampai dengan lampiran. Di depannya ada sekapur sirih, ini tulisan Lucy Sarthe, ini juga penulis Belgia. Ini kayaknya dia memberikan kata pengantar untuk edisi yang ini gitu ya. Diterjemahkan oleh, jadi edisi terjemahan bahasa Inggrisnya gitu ya. Lucy Sante. Beliau penulis Belgia. Lalu dilanjutkan dengan kata pengantar dari Arief Novianto, ini editor penerbit independen dan peneliti Institute of Governance and Public Affairs, Universitas Gadjah Mada, Arief Novianto. Dan penerjemahnya adalah Dwi Pratomo, penerjemah. Nah, buku ini buku yang saya suka ya dengan cara penyajiannya gitu. Jadi selain isi dari Paul Lafargue yang tentu tulisan asing dan diterjemahkan, kita sudah bisa menduga-duga jangan-jangan nanti saya nggak sepenuhnya paham nih dengan pemikirannya, karena kan ada miss di penerjemahannya ya. Namun ternyata ada 2 pengantar yang ini sangat membantu saya waktu membaca. Seperti biasa lah ya, butuh buku bukan review buku secara akademis atau bedah buku secara serius gitu. Ini hanya tentang apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan setelah saya membaca buku ini. Saya tertolong betul dengan kata pengantar maupun sekapur sirihnya Lucy Sante. Jadi kalau di Lucy Sante ini dia mengingatkan siapa Lafargue, pemikiran kirinya, perlawanannya terhadap kapitalisme, karena dia seorang Marxis ya. Perlawanannya terhadap kapitalisme dan bagaimana dia di akhirnya itu, memang buku ini kayaknya sih arahnya ke sana ya. Jadi bagaimana mesin itu bisa menyelamatkan manusia dari jebakan kerja keras dan minimnya waktu luang gitu, ketika ada mesin yang ditemukan gitu. Nah di Lucy karena tentu dia yang lebih kekini ya, lebih ke sini dan udah ditemukan komputer, dia mengatakan bisa jadi komputer menjadi satu alat yang membantu menyelesaikan problem yang disampaikan oleh Lafargue. Jadi seperti bahasa dia kan cukup satir ya. Kalau dalam buku ini nanti teman-teman kalau baca bukunya itu satir. Jadi sebenarnya biasa ya. Kalau saya termasuk yang menikmati kata-kata satir itu tajam, terus jadi kita langsung bikin kita ingat gitu. Seperti dia bab 1, nggak apa-apa lah, langsung lompat dikit ke bab pertamanya. Di bab judul pertamanya itu dia ajaran yang berbahaya. Ajaran berbahaya itu adalah ajaran untuk kerja keras. Menurut Lafargue itu adalah berbahaya gitu, karena itu adalah kegilaan. Kegilaan itu adalah hasrat untuk bekerja keras, cinta atas kerja,
dan hasrat yang mati-matian untuk kerja keras. Itu tuh kegilaan kalau menurut Lafargue. Karena kita jadi kehilangan kesadaran untuk menikmati hidup gitu. Dan kerja adalah sebab dari segala kemunduran intelektual dan kerusakan fisik. Ini kan satir banget ya. Jadi justru kemunduran intelektual itu yang membuat kita jadi kerja. Menurut saya ya gitulah gaya penulisan Paul Lafargue ya. Nah, selain Lucy Sante tadi di Sekapur Sirih, kata pengantarnya Arif Novianto juga sangat membantu saya. Ya. Jadi di sini judulnya itu juga provokatif nih, Pak Arif Novianto ini. Siapa yang menikmati kerja keras dan produktivitas kerja? Hak untuk malas sebagai sebuah alternatif. Jadi kata pengantarnya diberi judul dengan sebuah kata tanya gitu. Jadi sebenarnya siapa yang menikmati kerja keras dan produktivitas kerja? Apakah pekerja gitu? Ataukah para pengusaha gitu? Terus jadi hak untuk malas ini sebagai sebuah alternatif gitu. Sebuah ruang kesadaran. Saya pikir itu sangat membantu kita mau baca kemana. Kan sering kali kita menemu buku itu kan, ini bukunya kemana sih, ini arahnya. Pengantarnya ini udah sangat membantu ya. Bagaimana hak untuk malas ini menurut Eko Novianto ini, hak malas itu provokatif memang ya, provokatif dan kritik gitu ya. Walaupun menurut Eko nih ya, walaupun bersifat populis dan tidak ilmiah gitu. Kalau versi Eko itu ini tulisannya dianggap tidak ilmiah karena ini kan satir-satir gitu ya. Namun ini bisa memperlihatkan persoalan mendasar tentang kerja dalam kapitalisme. Jadi pemikiran yang ditawarkan, yang disampaikan Paul Lafargue ini bisa menjadi pintu kesadaran. Bahkan, ini versi Eko ya, hak untuk malas ini bisa menjadi perlawanan. Dan ini perlawanan yang terbuka. Dia sampai membandingkan ya, ada kan perlawanan-perlawanan yang diam-diam, perlawanan yang tidak langsung perlawanan yang tidak langsung tidak ke lawannya langsung gitu ya, tidak menyerang. Kalau hak untuk malas ini walaupun tulisan, walaupun hanya pikiran, tapi ini benar-benar langsung dilemparkan ke para kapitalis gitu. Ini sebuah perlawanan yang terbuka untuk yang ditawarkan itu jelas gitu, untuk mengurangi waktu kerja dan meningkatkan waktu luang pekerja. Jadi menurut kata pengantarnya demikian. Jadi dia untuk mengajak meninjau ulang pandangan kita tentang makna kerja dan waktu luang. Saya pikir baca kata pengantarnya aja kita udah mengalami, kalau buat saya pribadi ya, saya langsung oh iya ya. Jangan-jangan selama ini kita itu sibuk pada bekerja, menghabiskan waktu kita dan kita tidak memperhitungkan waktu luang kita. Jangan-jangan kita sama sekali nggak punya waktu luang. Begitulah di kata pengantar, dan saya pikir ini kata pengantar yang indah dan penuh referensi yang kuat ya, dan memantik. Terlebih nanti ketika kita baca, kalau Prakata sih enggak ya, Prakata pendek saja. Saya malah justru tertarik di Prakata itu pada di mana Paul Lafargue menuliskan kata pengantarnya itu, prakatanya itu, yaitu di sini PL kan, Paul Lafargue 1883, penjara Sainte Pelagi. Jadi dia di penjara, saat dia di penjara. Ini para penulis kiri kan banyak kan memang kehidupannya banyak di penjara. Oke, perlahan-lahan saja, tapi mungkin nggak akan saya baca semua karena ya saya kayaknya nggak mampu menjelaskan dengan cara yang semenarik Paul Lafargue dalam menyampaikan satir-satirnya ya. Saya buka di yang judul pertama, Ajaran yang Berbahaya. Tadi udah saya nukil sekilas ya. Di sini ada satu kalimat yang marilah kita, ini kata lessing. Marilah kita bermalas-malasan dalam segalanya, kecuali dalam mencinta dan minum, kecuali dalam bermalasan. Jadi seruan untuk malas. Di ajaran yang berbahaya ini dia nyampein tadi itu bagaimana kerja itu di sudut pandang yang berbeda, bahwa ternyata dengan bekerja itu berbahaya kita bisa terjebak dalam lingkaran yang rumit.
Di judul berikutnya berkah kerja pun demikian. Ini jadi lebih untung lagi, lebih detail lagi. Emang kalau udah kerja keras itu terus apa sih gitu? Bagi para buruh itu apa sih yang dia dapatkan? Setelah kerja keras, waktunya habis-habisan untuk kerja, terus dia dapat apa sih gitu? Apakah dia bisa menikmati produk yang dia buat gitu? Jika iya pun gitu, tentu waktunya sudah habis kan? Dia tidak lagi bisa menikmatinya. Bahkan di judul ketiga, akibat dari kerja berlebih. Jadi bagaimana kerja berlebih ini berbahaya menurut Paul Lafargue. Jadi perlu nada baru, perlu lagu baru. Dan di lampiran, Lafargue ini malah menuliskan dengan istilah agama kerja. Agama kerja. Dia melawan itu. Bahkan di penutupnya, bukan penutup sih, tapi di tulisan-tulisan akhirnya itu dia menyebutkan bahwa mereka ini, kaum penguasa ini, belum memahami bahwa mesin adalah penyelamat umat manusia. Dunia yang akan membebaskan, ya, dewa yang akan membebaskan manusia dari kerja kasar dan upah. Dewa yang akan memberinya waktu luang dan kebebasan. Itu di tulisan-tulisan dia di akhirnya ini ya. Menurut saya itu kalimat yang indah ya, dan itu dia menarik ke belakang sebagaimana itu adalah mimpi seorang filosof Aristoteles. Menurut saya ini sebuah buku kecil, buku sederhana yang bagi saya seorang putu memantik untuk meninjau ulang gitu. Pengertian pekerjaan, waktu luang gitu ya. Saya sering bercanda dengan kakak saya yang dosen di Institut Seni Indonesia Jogja. Ya, dengan istilah kalau kakak itu orang-orang yang slow gitu. Kita itu butuh orang-orang yang slow deh, orang-orang yang longgar. Slow itu bahasa Jawanya itu kan longgar ya, slow. Punya waktu luang gitu. Kita butuh mereka, orang-orang yang punya waktu luang itu karena mereka itu bisa membaca orang-orang yang ada di dalam sistem dengan lebih jeli gitu. Dia sebenarnya, aku menangkap maksud kakak ya, karena kan saya adiknya yang cukup menjadi birokrat gitu, terjebak dalam sistem yang bekerja pagi pulang sore gitu kan. Saya menangkap kalimatnya udah lama sebenarnya, mungkin kakak malah lupa. Cuman saya menangkapnya, jangan-jangan iya ya, bagi seorang yang terjebak di berangkat pagi dan pulang malam untuk bekerja, kita dalam satu sistem yang berkepanjangan di sepanjang hidup saya gitu. Jangan-jangan saya itu lalai gitu, lengah membaca hakikat hidup saya ini sendiri gitu. Kita butuh orang-orang slow yang mungkin ngakak-ngakak, mungkin pengangguran yang nongkrong di warung-warung kopi cuma sekedar numpang rokok, ngeliat TV, ngomentarin berita, baca koran sambil ketawa-ketawa. Tapi bisa jadi dari mereka orang-orang yang slow itu bisa membaca lebih jernih kondisi yang sebenarnya. Jangan-jangan gitu ya. Dan maka saya jadi setuju dengan cara pandang atau cara pengungkapan Paul Lafargue dengan sebutan ajaran berbahaya. Karena ajaran kerja saat dikunyah mentah-mentah oleh kita semua, seolah-olah kerja adalah solusi. Bahkan di sini nanti dikulik itu. Kerja itu seolah-olah untuk menjaga, tanda petik kan kalau dalam sudut pandang agama kan, untuk menjaga kehormatan agar engkau tidak meminta-minta maka bekerjalah gitu kan. Untuk memenuhi kehidupannya, tapi bekerja untuk memenuhi kehidupannya itu tiba-tiba terlupakan oleh si pelaku pekerja karena mimpi-mimpi yang dicekokkan di kepala dia bahwa ini akan kurang, terus dia terus melakukannya gitu. Sehingga dia tidak lagi bicara tentang kebutuhan, tapi bicara tentang yang dia kejar, keinginan-keinginan, dan akhirnya dia lupa. Saya pikir butuh orang-orang yang slow tadi ya, orang-orang yang slow, dan memang dia itu pilihan gitu. Saya senang kalau pas ngobrol sama teman-teman kakak yang orang Jogja yang perlahan, saya sampai dipegang sama kakak saya ketika jalan di Malioboro karena merasa terlalu cepat jalannya. Atau bisa jadi saya orang Jakarta yang kaget gitu ketika harus belanja, kami harus naik becak atau dokar dengan sangat pelan gitu. Dan itu sudah cukup gitu. Bagaimana ketika kita ada kebutuhan mau nonton TV waktu itu terus nongkrong di ruang tunggu stasiun gitu. Indah betul gitu. Ternyata hidup nggak harus punya TV kok. Kalau butuh nonton TV tinggal ke ruang tunggu stasiun. Karena itu hidup-hidup yang terlihat sederhana, dan memang ini nanti akan menjadi antitesis ketika kita
berbicara tentang pertumbuhan gitu. Bicara tentang pertumbuhan, tentang keinginan sebuah negara menjadi negara maju gitu. Negara kita menjadi negara maju, atau mungkin tanda petik mimpi menjadi 5 besar dunia gitu. Pasti pikiran-pikiran seperti ini justru akan melemahkan. Namun sekali lagi ini adalah bagian dari antitesis tadi, kalau kata Paul Lafargue ini antitesis dari cara pandang kapitalis dengan makna kerja. Kita berpikir dengan cara ulang, kita butuh waktu luang. Tidak hanya sekedar kerja, kita butuh waktu luang. Jadi memberi makna atas, tadi kan bahasanya mengajak meninjau ulang pandangan kita tentang makna kerja dan makna waktu luang. Saya pikir ini indah. Ya. Oke, sebelum saya akhiri, kebetulan semalam saya mimpi dengan cukup gamblang gitu ya. Seperti biasa saya seringkali mimpi dengan berurutan, dan semalam itu saya mimpi indah karena saya bangun tidur sambil senyum gitu karena lega gitu. Di mimpi saya itu semacam bagan gitu tentang kerumetan hidup ya. Saya bertemu dengan orang-orang yang menceritakan pengalaman hidupnya, dan orang-orang ini mereka memperkenalkan diri namanya, tapi saya bangun lupa-lupa ingat gitu ya. Padahal orang yang belum pernah saya temuin di dunia, di kehidupan nyata, tapi mereka banyak bercerita tentang bagaimana hidup itu harus punya tujuan, dan saat mencapai tujuan itu kita akan lalai, akan lupa, akan khilaf gitu. Lalu butuh titik kesadaran untuk mengingatkan gitu. Tapi nanti ketika mengingatkan, kita punya titik sadar untuk mengingatkan itu, maka kita menjadi melakukan hal baik. Hal baik itu ternyata bisa jadi berakibat kita semakin lemah, semakin lalai, dan terulang lagi. Cokro manggilingan kalau bahasa filosofi Jawa. Tapi semalam nggak sampai ke sana ceritanya, tapi itu mengingatkan saya. Bangun tidur itu saya langsung ingat, oh iya ya, ternyata kita butuh siklus gitu, siklus berkesadaran. Saya pikir saya kok ditakdirkan membaca buku Hak untuk Malasnya Paul Lafargue ini bisa jadi semacam itu. Saya ketika kita bicara tentang keinginan kerja keras untuk menjadi negara maju gitu, tapi di sisi lain kita harus tetap menjaga titik kesadaran kita bahwa ternyata ada hak untuk malas bagi para pekerja, karena kita butuh waktu luang untuk menikmati hidup kita. Saya pikir ini sebuah pirangkat untuk tetap berkesadaran di titik yang pas gitu. Nggak terjebak di sistem yang ketika kita sadar kok ternyata saya nggak kemana-mana, ini waktu saya habis aja gitu. Kan banyak yang saya yang pensiun masih punya utang dan sebagainya, terus selama ini saya kerja ngapain ya? Kan sedih ya, dia nggak menikmati hidupnya. Aduh, sorry, jadi kemana-mana, tapi ini semoga bisa menjadi pembelajaran untuk saya pribadi. Ya, ini coret-coretan saya di Hak untuk Kerjanya Paul Lafargue. Salam literasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.